Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Biologi STIKI PGRI Banjarmasin. Pengertian dari genetik. Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada yang identik. Hal ini diakibatkan karena makhluk hidup mempunyai materi genetik yang berbeda-beda. Materi genetik berada pada seluruh tubuh, pada setiap bagian sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen adalah unit pewarisan setiap sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya, dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen inilah mendapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Sini ada struktur DNA, ada sitosen, guanin, adenin, timin, nukleobas of DNA. Gambarnya seperti spiral yang memutar-mutar. Menyatu. Sini ada bagian-bagian warna-warna sesuai ke fungsinya. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa H dengan CH2 CHO H3H. Ada gugus fosfat atau ostorifosfat, basa nitrogen atau nukleobasa. Ini gambar dari basa nitrogen atau nukleobasa. Ikatan kimia pada rantai DNA seperti namanya, atas beberapa ikatan rantai kimia. Ikatan kimia ini menyambungkan antara gugus fosfat, basa, dan gula dalam susunan DNA. Ikatan fosfodiester yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida atau gula dari nukleotida berikutnya. Ikatan hidrogen yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Ikatan antara dua deoksibosa dan basa nitrogen. Dioksiodinosin monofosfat atau DAMP antara gula deoksiribosa dan basa adenin. Ada dioksiguanin monofosfat DGPMP antara gula deoksiribosa dan basa guanin. Deoksisitidin monofosfat atau DCMP antara gula deoksiribosa dan basa sitosin. Deoksitimidin monofosfat DTMP antara gula deoksiribosa dan basa timin. Fungsi dari DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup, diantaranya ada sifat-sifat DNA tadi. Fungsi dari DNA tadi membawa informasi genetik.
memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresi informasi genetik, mensintesis molekul kimia lain, menduplikasi diri atau bereplikasi. Maksud dari menduplikasi diri atau bereplikasi itu induk biasanya menurunkan pewarisan sifat kepada keturunannya. Ada hal-hal yang sama dari induk ke keturunannya. Sifat dari DNA, jumlah DNA konstan pada setiap jenis dan sel. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidia atau jumlah kromosom. Bentuk DNA pada sel, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokaryotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Replikasi atau proses menduplikasi diri ini terjadi pada interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel anakan akan mengalami perubahan. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model diantaranya semi-konservatif atau rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Konservatif, rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Di sini ada model-model dari duplikasi atau replika DNA. Ada semi-conservative replication, Okazaki fragments, replication bubble, Okazaki fragments, seperti ini. Di sini ada sebagian penjelasan dari sel. Komponen kimia sel ada biomolekul, mineral dan ion, serta air. Di sini ada peta konsep DNA atau deoksiribonucleic acid. Ada gen, DNA, asam fosfat, basa nitrogen, gula pentosa, purin, adenin, guanin, timin, sitosin, dan pirimidin. Dari peta konsep DNA tadi ada asam fosfat. Asam fosfat merupakan asam mineral yang memiliki rumus kimia H3PO4. Asam ortofosfat mengacu pada asam fosfat yang merupakan nama IUPAC untuk senyawa ini. Awalan orto digunakan untuk membedakan asam ini dari asam fosfat yang terkait. Asam fosfat zat kimia yang memiliki sejumlah peran penting bagi tubuh. Salah satunya membantu memproduksi energi dan pembentukan struktur sel. Asam fosfat biasanya diserap tubuh melalui berbagai jenis makanan yang dikonsumsinya. Ada basa nitrogen. Basa nitrogen atau basa yang mengandung nitrogen adalah molekul organik dengan atom nitrogen yang memiliki sifat kimiawi dari basa tersebut. Fungsi biologis utama dari basa nitrogen adalah untuk mengikat asam nukleat bersama. Basa nitrogen berutama sifat dasar untuk pasangan elektron atom bebas. Fungsi basa nitrogen pada DNA dengan pasangan basa nitrogen adalah bentuk data dari gen. Pada umumnya, satu gen terdiri dari puluhan hingga ratusan ribu pasangan basa. Di dalam DNA berperan dalam mengatur kehidupan sel dan tubuh suatu makhluk hidup melalui proses replikasi atau penggandaan dan transkripsi atau pencetakan. Gula pentosa adalah monosakarida yang mengandung 5 karbon. Gula pentosa terdiri dari 2 jenis seperti ribosa dalam RNA dan deoksiribosa dalam DNA.
DNA mengandung gula pentosa deoksiribosa tipe 2 beta D, tipe di mana atom oksigen kekurangan karbon 2 posisi struktur pentosa. Purin itu terdiri dari 2 cincin hidrogen karbon dan 4 atom nitrogen. Nukleonis adalah adenin dan guanin. Titik leleh purin ada 214 derajat Celcius. Pirimidin itu terdiri dari 1 cincin hidrogen karbon dan 2 atom nitrogen. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.